Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka, mempersiapkan Paskah. Setelah malam hari, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Kisah di sana diungkapkan mengenai kisah murid yang menjadi pengkhianat. Seorang mengkhianat pasti tidak bisa tiba-tiba. Pengkhianat itu berarti mau diungkapkan dalam bacaan Injil ini sudah direncanakan betul secara persis. Ada alasan-alasannya. Alasan yang utama biasanya pengkhianat itu adalah alasan soal harta. Dengan mudah dia bisa menukar iman itu dengan hartanya. Ini adalah langkah-langkah yang sungguh-sungguh mau untuk melihatkan pengkhianatan yang sempurna. Jadi motivasinya adalah harta, karena memang pada dasarnya dalam bacaan Injil-Injil yang lain itu mengatakan bahwa pada dasarnya dia adalah seorang maling gitu ya, seorang yang curang, lalu mempunyai niat untuk mengeruk harta yang berlimpah dengan banyak, lalu karena tidak ada sesuatu yang bisa dijual ya orang yang dia anut itu yang dia jual. Dan akhirnya memang berhasil. Ibu, Bapak, Saudara terkasih. Oke, kita mencoba untuk melihat Tuhan Yesus bagaimana dia menghadapi pengkhianat yang seperti itu. Tuhan Yesus hanya mengatakan bahwa memang ini adalah jalan yang harus dia lakukan. Dia tidak menolaknya. Justru dia mengatakan nantinya pada saat perjamuan itu mengatakan, "Pergilah, lakukan apa yang sudah menjadi kehendakmu." Tuhan Yesus tidak menghentikan itu, sama sekali tidak menghentikan. Apakah Tuhan Yesus tidak sedih? Dia sedih sekali. Kesedihannya dikatakan sampai ke hal ini, celakalah dia. Jadi Tuhan Yesus merasakan sesuatu yang luar biasa. Ketakutannya sungguh luar biasa. Tetapi dia tetap setia dalam menjalani. Kalaupun dia mau untuk menghindari, ya percuma.
Karena memang ini saatnya dia menyerahkan hidupnya demi para murid yang lain. Dan Tuhan Yesus pun pada saat dia dikhianati, dia tetap memperhatikan murid-murid yang lain. Sehingga yang mengalami tindakan pembunuhan hanya dirinya. Sedangkan rasul-rasul yang lain tetap mengalami selamat. Jadi kita bisa melihat, kalau dia menderita, dia tidak pernah ngajak-ngajak Tuhan Yesus. Tetapi dia kerjakan sendirian. Tidak orang lain diajak-ajak. Sedangkan kalau Tuhan Yesus mengajak apa? Mengajak supaya orang lain justru bahagia. Bukan menderita, tapi bahagia. Ini adalah kualitas pribadi Tuhan Yesus. Ibu, bapak, saudara terkasih. Sedangkan sang pengkhianat, dia nggak peduli. Pokoknya yang penting adalah saya tugasnya menunjukkan di mana, siapa, dan kapan bisa ditangkap. Tetapi dia tetap bisa melakukan tindakan untuk membersihkan dirinya. Bersihkannya bagaimana? Dia ngomong kepada Tuhan Yesus, bukan saya kan Rabi. Gitu. Dia kan mau menutupi. Ibu, bapak, saudara kasih dan Tuhan. Kita bisa membandingkan pengkhianat dan ini adalah orang yang setia. Nah, sekarang bagi diri kita. Apakah tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari sungguh-sungguh memperlihatkan tindakan sebagai seorang murid atau seorang hamba di hadapan Allah? Ataukah ada motivasi-motivasi tersembunyi di hadapan Allah? Yudas, dia punya motivasi untuk mencari sesuatu. Dia pun tetap bisa menutupi di hadapan Tuhan Yesus dengan seolah-olah mengatakan dia seorang murid yang setia. Apakah kita juga seringkali melakukan itu? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah dalam setiap penderitaan yang kita alami, kita juga tetap setia dalam iman akan Tuhan? Karena setiap manusia pasti mengalami penderitaan, mengalami derita. Tapi apakah kita juga tetap setia melangkah dalam jalan Tuhan? Ataukah justru dalam penderitaan itu kita mengkambing hitamkan orang, menyalahkan orang? Oh, gara-gara dia, gara-gara kamu, oh gara-gara ini. Seolah-olah dia tidak terima kalau menderita sendiri. Ibu, bapak, saudara terkasih, Tuhan Yesus mengarahkan kepada kita supaya kita tetap setia dalam hidup ini. Tetapi ending dari semuanya itu adalah kebahagiaan. Tuhan menjanjikan kebahagiaan, tetapi bukan di dunia ini. Sedangkan di dunia ini adalah yang penting kita tetap setia pada rencana kehendak Tuhan. Sedangkan kebahagiaannya yang kita alaminya adalah kebersatuan dengan Allah. Setelah tentu saja kehidupan di dunia ini. Maka kita bisa melihat penderitaan yang ada di dunia ini seolah-olah di situ menjadi suatu cara. Dan bagi diri kita, apakah kita setia untuk melakukan itu? Selamat merenungkan.